Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Azlia Zahra. Saya Dalia Sabira. Kami dari kelas 10 MIPA 5 akan mengajukan proposal kewirausahaan yang berjudul The Mubs atau The Mung Beans. Mung beans atau yang sering dikenal dengan kacang hijau adalah sejenis palawija yang dikenal luas di daerah tropika. Tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan atau Fambanchae ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. Microgreens lebih mirip dengan baby green di mana hanya batang dan daunnya saja yang dianggap bisa dimakan. Namun tidak seperti baby green, ukuran microgreen jauh lebih kecil dan bisa dijual sebelum dipanen. Budidaya kacang hijau dengan melakukan teknik microgreen sangatlah mudah. Microgreen tidak hanya mudah ditanam dan cara menanam yang tidak memerlukan banyak peralatan atau waktu. Dan juga dapat tumbuh sepanjang tahun, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kita cukup menanam dan merawat kacang hijau hingga tumbuh daun sejati. Setelah kacang hijau memiliki daun sejati, kacang hijau bisa dipanen melalui proses pengemasan. Kacang hijau bisa terjual mentah atau pun bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Untuk visinya, kami ingin usaha membudidayakan dengan teknik microgreen lebih terkenal di pandangan masyarakat dengan cara yang mudah, tidak memerlukan banyak waktu dan tempat. Untuk misi jangka pendek, ingin menjadikan usaha ini sebagai pemasok terbaik, menciptakan usaha yang berkembang pesat, selalu membuat inovasi baru dari kacang hijau. Untuk misi jangka panjang, kami ingin memberikan kepuasan bagi pihak konsumen, menciptakan usaha yang lebih sehat, dan menciptakan income yang optimal. Selalu membuat kreasi inovasi baru terhadap produk. Ini adalah hasil analisis SWOT kami. Yang pertama ada kekuatan. Harga relatif terjangkau, alat dan bahan mudah didapat, tidak memerlukan banyak tempat, lebih cepat dipanen. Yang kedua ada peluang. Masih jarang yang menjual atau menanam microgreen ini, masih jarang juga yang menerapkan teknik ini. Untuk ancaman dan kelemahan dalam membudidayakan kacang hijau dengan teknik microgreen yaitu hanya dapat dipanen sekali dan tidak dapat tumbuh kembali. Struktur organisasi ini diketuai oleh Adelia Sabira, marketing pemasaran, Kania Azlia Zahra, saya sendiri. Job desk-nya memfokuskan pada konsumen dengan cara meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Marketing packaging, Kania Azlia Zahra. Job desk-nya menginformasikan kepada konsumen tentang produk tersebut dan harus dapat menarik perhatian konsumen. Marketing keuangan, Adelia Sabira, job desk-nya bekerja sama dengan manajer lain untuk merancang perencanaan umum keuangan perusahaan. Marketing ADM dan SDM, Adelia Sabira, job desk-nya bekerja sama dengan manajer lain untuk merencanakan perencanaan peningkatan nilai produktivitas kerja perusahaan. Untuk direct selling, kami akan membuat sebuah perusahaan yang akan menjalin hubungan ekonomi atau pemasaran dengan konsumen yang dikirimkan oleh agen dari perusahaan kami dan membuka cabang marketing yang terkenal di dalam ataupun luar negeri. Brosur berbentuk promosi yang akan dilakukan dengan iklan-iklan online. Online marketing membuat dan mempromosikan akun bisnis ini untuk menarik perhatian orang sekitar melalui brosur, katalog, premedia, telemarketing, dan lainnya. Kartu stem dapat berguna untuk menarik perhatian orang sekitar dan lebih mendapat jaminan dari customer. Untuk artis stiker, ini melambangkan kacang hijau yang mana manfaatnya sangat banyak. Analisis masa depan industri. Yang pertama, perspektif masa depannya itu membuat teknologi yang ramah lingkungan dan memanfaatkan lahan yang ada, serta memperbanyak produksi untuk dalam dan di luar negeri, sehingga perusahaan kami dapat berhasil di mancanegara. Yang kedua, analisis persaingan. Persaingan yang tidak cukup ketat memiliki kelebihan tinggi, berlangsung cepat, dapat meningkatkan harga yang jual lebih. Yang ketiga, segmentasi pasar yang memasuki. Pemasaran di dalam maupun di luar negeri dapat bertujuan untuk pemanfaatan lahan yang ada sekaligus pemanfaatan sumber daya alam. Proyeksi keuangannya, modal usaha didapat dari pribadi dan pinjaman dari teman, keluarga, dan investor. Proyeksi keuangan di sini ada dua, yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap ini nama barangnya ada tiga, yaitu ada kokpit, nanpan, dan kacang hijau.
Kopit kuantitasnya ini 4, satuannya tahun, harga satuannya 10.000 dan jumlahnya menjadi 10.000. Nampan kuantitasnya 4, satuannya buah, harga satuannya 4.000 dan jumlahnya menjadi 8.000. Kacang hijau itu kuantitasnya 1, satuannya kilogram, harga satuannya 22.000 dan jumlahnya menjadi 22.000. Dan setelah ditotalkan jumlahnya menjadi 40.000. Biaya variabel, nama barangnya ini ada 3. Ada pembelian bibit, pupuk atau industri, dan biaya panen. Pembelian bibit ini kuantitasnya 20, satuannya buah, harga satuannya 30, jumlahnya menjadi 600. Pupuk atau nutrisi kuantitasnya ini 1, satuannya karung, harga satuannya 10.000, jumlahnya menjadi 10.000. Biaya panen ini harga satuannya 2.000, jumlahnya 2.000. Dan ditotalkan semuanya menjadi 12.600. Di sini ada biaya gaji. Biaya gaji, pemberian gaji karyawan ini kuantitasnya 1, satuannya bulan, harga satuannya 50.000 dan jumlahnya menjadi 50.000. Biaya transportasinya kuantitasnya 1, satuannya bulan, harga satuannya 50.000 dan jumlahnya 50.000. Biaya lain-lain kuantitasnya 1, satuannya bulan, harga satuannya 22.000. Jadi biaya total itu sama dengan biaya tetap ditambah biaya tidak tetap. Jadi 40.000 ditambah 12.600 ditambah 50.000 ditambah 72.000 menjadi 174.600. Itu semua totalnya. Dan di sini juga ada harga pokok penjualan. Jadi 150 menunjukkan kacang hijau yang akan dijual dengan harga 3.081 dengan mempertimbangkan rugi tanaman yang mungkin gagal panen dari 200 biji menjadi kurang lebih 150 biji. Itu perkiraan yang akan dipanen. Jadi harga satu tanaman adalah 4.000 dan kami menjualnya 1 kilogram dengan harga 15.000 sampai 20.000. Dilihat dari kualitas masing-masing sayuran. Yang pertama ini ada total penerimaan. Total penerimaannya sama dengan harga dikali jumlah produksi. Jadi 20.000 dikali 20 sama dengan 400.000. Nah, pendapatannya penerimaan dikurangi biaya total. Jadi 400.000 dikurangi 172.600 sama dengan 227.400. Dan R atau C ratio nilai kelayakan suatu usahanya. Totalnya ini total penerimaan dibagi biaya produksi. 400.000 dibagi 172.600 sama dengan 2,31 lebih dari 2. Rationya keuntungan dibagi total biaya produksi itu 227.400 dibagi 172.600 itu menjadi 1,31 lebih dari 1. Analisis rasio adalah analisis yang dapat mengetahui apakah barang yang dijual dan harga modal itu untung, rugi, atau impas. R atau C ratio di atas diperoleh bahwa nilai ratio sebesar 2,31 nilai tersebut lebih dari 1. Maka usaha pembudidayaan kacang hijau kami layak untuk dijalankan karena dapat keuntungan. Analisa break even point, balik modal, keuntungan bersih 1 bulan dikali berapa kali produksi dalam 1 bulan. Jadi 172.600 lebih kecil dari 227.400 dikali 2 dikali 22 bulan. Jadi sama dengan 172.600 lebih kecil dari 909.600 dalam waktu 2 bulan atau 3-4 kali panen, maka break even point modal awal kami akan kembali. Ini yang menjadi penguat untuk tetap membuka usaha ini. Dan sekian, terima kasih. Demikian proposal usaha ini kami buat. Kami mengucapkan terima kasih pada pihak yang sudah membantu proses penyusunan proposal bisnis. Kami juga berterima kasih pada para pihak yang berkenan membaca proposal ini. Semoga proposal usaha yang kami ajukan dapat dipertimbangkan, diterima, dan bermanfaat bagi semua. Kami berharap jika proposal ini dapat diterima dengan pihak sebagai tahapan awal untuk merintis usaha The Moves. Selain itu, kami juga berharap Bapak atau Ibu berkenan memberikan bantuan pendanaan agar kegiatan usaha The Moves dapat berjalan dan bersaing dengan usaha lainnya. Kami menyadari bahwa proposal kami masih jauh dari kata sempurna,
Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk relasi usaha The Moves. Atas segala waktu dan perhatian Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.